dapat di samping beliau. Tapi saya sholat biasanya, yang pernah terjadi saya sholat nggak dekat beliau, tapi saya sholat di belakang pas pampres. Saya duduk persis di belakang beliau. Di saat khutbah ya kita dengerin. Pas sudah mulai sholat dalam keadaan berdiri ya kita ikutin. Dalam keadaan berdiri ya masih tenang, masih khusyuk. Cuma ibu kan pas pampres itu bawa pakaian lengkap. Kemudian dia masih pegang senjata, pistol. Betul nggak Bu? Pernah tahu kan pas pampres? Ada pistol di sampingnya. Dalam keadaan berdiri, sholat saya di belakang pas pampres, masih dalam keadaan tenang. Permasalahannya, ketika imam ruku mulai nggak tenang. Karena ketika ruku, pistol itu udah menghadap ke saya. Astagfirullahaladzim. Itu sholat jadi dakdikduk. biar kata dikunci, tapi kan kekhawatiran. Bayangkan kalau seandainya itu meletus, kira-kira husnul khotimah apa enggak? Oke, mati dalam keadaan sholat, tapi pikiran saya ke pistol. Ya Allah. Tapi untungnya bersyukur kita kepada Allah, kita bisa masuk surga enggak semata-mata karena ibadah. Karena kalau semata-mata karena ibadah, saya secara pribadi roman-romannya jauh dari masuk surga. Sholat masih mikir kemana-mana, tapi biarin kita sholat mikir kemana-mana, kerjain aja daripada kita kemana-mana kagak mikirin sholat. Puasa masih sering ngeluh lemas, zakat sedekah masih berharap dipuji, apalagi ibadah haji, pulang dari haji nggak dipanggil haji, ngambek. Ada di sini ada. Nggak ada di sini mah. Ada sono Jakarta. Cuma orang Jakarta udah pindah ke sini. Bagaimana kalau seandainya cuma mengharapkan dari ibadah kita roman-romannya bisa jauh masuk surga? Nggak ada yang kita bisa setor di hadapan Allah. Makanya surga diberikan oleh Allah atas dasar rahmat Allah, kasih sayang Allah. Namun gimana cara mengundang rahmat Allah? Ya belum tentu masuk surga. Apa? Ya Allah, Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, mengajak Bapak Ibu semua di sekitar kita dan di sekitar kita. Semua jariah. Yang ketiga, anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Jadi anak Adam meninggal dunia, semua amal terputus kecuali 3. Kita dikasih kesempatan punya 3 jalur, 3 jalan. Yang pertama yang kita harapkan adalah ketika kita sudah nggak ada, doa dari anak yang soleh. Makanya dikatakan di situ, saya ngaji sama guru saya, kenapa di situ dikatakan waladun soleh yatula, anak yang soleh. Kenapa dikatakan walad bukan bin? Karena kalau bin itu, kata guru saya, bin itu hanya anak kandung, anak keturunannya. Makanya digunakan walad adalah supaya luas. Kalau cuma sekedar bin, anak kandung, banun, anak kandung, bagaimana yang nggak punya anak? Berharap dari siapa doanya? Tapi kalau walad luas, nggak cuma sekedar anak yang kita didik, keponakan yang kita ajarkan, yatim duafa yang kita arahkan. Tentunya selama kita didik dan kita ajarkan, mereka pun bagian dari anak kita. Lebih luas. Cuma pertanyaannya, kita berharap dari anak kita ketika kita sudah meninggal dunia, kita berharap doa dari anak kita, tapi gimana kalau anak kita juga sudah meninggal dunia? Berharap dari cucu, alhamdulillah.
Kalau anak kita mengajarkan kebaikan kepada pada cucu kita, kita masih bisa berharap doa dari cucu kita. Tapi terkadang anak aja udah lupa doain bapak ibunya, apalagi cucu. Dari cicit makin jauh, berharap dari ponakan, ponakan belum tentu doain bapaknya. Makanya 3 jalur yang dikasih, 3 jalan yang dikasih, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jalan pertama, anak yang soleh. Tetap kita didik anak yang soleh. Kita ajarkan bagaimana membaca Al-Quran, bisa baca Al-Quran, memahami Al-Quran. Yang berikutnya, kita punya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Selama ketika ibu semasa hidup, selama hidup ibu ataupun bapak memberikan kebaikan, seperti memberikan sedekah kepada masjid untuk pembangunan dan lain sebagainya, selama masjid masih digunakan, selama jalan masih dipakai untuk kebaikan, yakin itulah yang jadi teman kita nanti di alam kubur. Nggak cuma nunggu saat kita mati, ketika hidup pun kita akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ilmu bermanfaat. Kalau punya ilmu, sampaikan lagi kepada orang lain. Kenapa saya berani berdiri di sini? Karena tentunya saya mengingat al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Kalau ilmu nih, ilmu yang sudah kita dapat, tentunya ya harus kita amalkan. Yang berikutnya harus kita ajarkan, kita sampaikan lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau ngajarin lagi. Oleh karena itu 3 jalur ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena kalau cuma mengandalkan dari anak, berapa banyak leluhur-leluhur kita lagi minta pertolongan kita sebagai, karena kita doa itu cuma sampai di kakek nenek kita. Biasanya kita hafal sampai di kakek, paling di atasnya kakek, oke, masih ada satu yang nyangkut kita tahu. Tapi selepas itu gak ada lagi. Makanya ada kewajiban sebagai anak menelusuri nasab, menelusuri leluhur, diikhtiarkan sampai kepada kakek, bapaknya kakek kita punya bapak.